nek ning jero wae. Pokoke dhuwur anu lho. Dhuwur Sing dhuwur akeh tok. Non? Nggih, Pak E. Iya, jero apa jero? Nebel. Jero to. Jero wae. Ayo. Wes mulai. Kene apa kono, Pak? Sing loro cendek situ. Wis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang terpilih, bagi usahakan berak sholat wonten sholat Idul Adha wonten sholat wonten ing masjid niki kasut enggal kita awet pelaksanaan sholat Idul Adha enggal bagi kawitan. Makaten dumateng para muslimin wa muslimat muga tresna ing kawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. As-salatu jamiyah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda walladzi akhrajal mar'a waja'alahu sa'an ahwa. Sanabduka fala tansha illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa yasiruka yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yasha wa yatajannabu al asqal ladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasiyah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sulikat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Fa yu'adzibuhu Allahu 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun hadani Allah wa iyyakum usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap kali kita menyelenggarakan salat Idul Adha, pasti kita akan teringat dengan sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Prosesi haji yang dilaksanakan 3 bulan. Prosesi sholat Idul Adha, prosesi kurban, prosesi puasa Arafah, semuanya dikembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu agungnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan setiap sholat kita selalu membaca sholawat untuk beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, siapapun yang sholat tanpa mendoakan Nabi Ibrahim, sholatnya tidak sah. Berarti seluruh umat Islam sehari 5 kali minimal sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, semuanya mendoakan Nabi Ibrahim alaihissalam karena keagungan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati beliau, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran lebih hebat dibanding seluruh manusia. Seluruh manusia. Ketika di Adam ini disebutkan Allah secara single, artinya hanya Adam. Nuh disebutkan hanya Nuh saja. Tapi ketika Ibrahim disebutkan keluarga Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah subhanahu wa ta'ala juga dawuh, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada contoh
suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Jemaah rahimakumullah. Banyak sekali kehebatan Nabi Ibrahim, tapi coba kita lihat dari sisi parenting, dari sisi keluarga, karena Allah dengan tegas mengatakan wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Salah satu kenapa Nabi Ibrahim menjadi orang yang luar biasa hebat, karena beliau mampu mencetak anggota keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Maka ketika kita ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang hebat, maka dalam Al-Quran ada dua contoh yang bisa kita pelajari. Satu, keluarga Ibrahim. Yang kedua, keluarga Imran. Coba kita lihat bagaimana Ibrahim itu hebat dalam menata keluarganya. Setidaknya yang pertama syaratnya adalah bahwa seorang ayah itu harus hebat dulu. Mukhal sebuah keluarga menjadi strong home, keluarga yang kuat, ketika seorang kepala keluarganya tidak kuat. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita beriman seandainya kepala keluarganya tidak beriman? Bagaimana kita bisa menjadikan keluarganya keluarga yang pandai beribadah, tetapi ketika kepala keluarganya tidak, akan sulit terwujud. Tidak akan pernah mencapai keluarga yang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan Ibrahim. Ibrahim sebagai kepala keluarga, beliau adalah seorang nabi, yang nabi merupakan orang terpilihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang bahasanya sakinah mawaddah warahmah, maka kepala keluarganya harus mengawali dulu menjadi pemimpin yang bisa dicontoh oleh anggota keluarganya. Yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang solihah. Nabi Ibrahim mampu untuk menjadikan istrinya istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Al-Quran kita menyebutkan dengan wanita yang sangat taat kepada suaminya. Bisa dibayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar yang sedang menggendong anaknya yang berusia di bawah 1 tahun pergi dari Palestina ke Mekah. Biwadin ghairi dzil zar'in inda baitikal muharram, dalam Al-Quran. Siti Hajar tidak pernah bertanya, saya mau dibawa kemana? Saya mau ditaruh di mana? Bahkan ketika sampai di Bakkah, sebuah tempat yang gersang, jangankan pohon yang hidup, pohon yang mati saja tidak ada. Air juga tidak ada. Orang juga tidak ada. Tapi apa kata Hajar? Sami'na wa ata'na. Saya taati dan saya dengarkan tanpa bertanya. Kenapa? Karena suaminya, kepala keluarganya sudah soleh duluan. Kepercayaan seorang istri kepada suami yang soleh merupakan kunci mutlak terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di sebuah lembah yang tanpa tetangga, dan Nabi Ibrahim meninggalkan tanpa sepatah kata pun apa yang dikatakan istrinya. Dia tidak bertanya berasnya, dia tidak bertanya airnya, dia tidak bertanya bagaimana nanti menghubunginya, berapa hari suaminya pulang ke Palestina. Tidak. Yang dikatakan Hajar adalah ahadza amrullah. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim dengan percucuran air mata dia mengatakan, hadza amrullah, ini perintah Allah. Dan
Hajar pun diam. Beliau hanya mengatakan, "Idzan, kalau ini perintah Allah, la yudayyi'unallah, Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan saya dan anak saya." Karakter Hajar yang menjadikan Ibrahim bersama keluarganya diabadikan dalam Al-Quran sebagai keluarga terpilih. Bukan cukup kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang soleh dan solihah, diperlukan anak-anak yang soleh. Dari orang tua yang soleh, dari seorang ibu yang solihah yang qanitah, muncullah Ishaq, seorang nabi. Muncullah Ismail, yang seorang nabi. Dari kedua istrinya, semuanya anak-anaknya menjadi nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Setidaknya ada 5 syarat bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan keluarga ini jadi keluarga yang strong. Yang pertama adalah memiliki kemandirian nilai. Sebuah keluarga yang tidak mudah terombang-ambing oleh nilai-nilai di luar nilai dalam keluarganya. Biarkanlah tetangga kita mempunyai nilai yang lain, mempunyai akidah yang lain, mempunyai syariah yang lain, gaya hidup yang lain, gaya berbicara yang lain, gaya berkeluarga yang lain. Tapi keluarga kita haruslah mempunyai nilai yang mandiri, yang tidak mudah digoyah oleh nilai-nilai di luar keluarga kita. Dan itu adalah nilai-nilai akhlak Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, yang harus dimiliki oleh keluarga agar memiliki ketahanan yang baik adalah kemandirian ekonomi. Bagaimanapun, ekonomi merupakan penopang terhadap sebuah keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kepada orang-orang yang beriman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ketika seseorang, sebuah keluarga itu sudah bertakwa kepada Allah, maka problem seberat apapun pasti Allah akan mengilhamkan pada dirinya agar dia mampu keluar dari problem itu. Ketika bertakwa, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah kita duga. Mak beduduk langsung Allah akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, faktor yang harus dimiliki menuju ketahanan keluarga adalah tahan menghadapi guncangan keluarga. Pasti keluarga siapapun, jangankan keluarga kita, keluarga Nabi selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kuncinya sekali lagi pada ayat yang telah saya baca di atas adalah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Seberat apapun cobaan yang Allah berikan dalam keluarga kita, tetaplah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya semakin baik, cara berfikirnya semakin baik, cara bermunajatnya semakin baik, baca Al-Qur'annya semakin intens. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad SAW memberikan batasan-batasan kepada kita dalam berkeluarga. Beliau bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian, beliau ulangi 2 kali, yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Mari kita berlomba-lomba, masing-masing berlomba-lomba. Seorang suami ingin yang terbaik, seorang istri ingin
menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Seorang anak melakukan hal yang terbaik untuk keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Yang keempat, yang harus dimiliki agar keluarga memiliki ketahanan adalah keuletan dan ketangguhan dalam memainkan peran sosial. Dalam Islam kita tidak disarankan untuk masuk ke dalam surga sendirian. Mari kita masuk surga bareng-bareng. Maka teori pendidikan yang baik adalah teori pendidikan yang berbasis kepada komunitas. Ojo apik dewe. Jangan ingin baik sendiri, jangan ingin baik keluarganya sendiri. Ayo ngejak wong dadi apik kabeh. Kenapa? Anak-anak kita akan bergaul dengan anak-anak tetangga kita. Kalau anak-anak tetangga kita nggak baik, maka anak kita pun akan terkena nggak baik. Maka tanggung jawab sosial ini adalah tanggung jawab keislaman. Nabi Muhammad SAW dawuh, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, faktor ketahanan keluarga adalah mampu menyelesaikan problema yang dihadapi. Kembali kepada ayat yang saya citir yang pertama tadi, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau sekarang kita sedang didera dengan kondisi pandemi sekarang, solusinya adalah ketakwaan. Jangan sampai pandemi ini malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemampuan menyelesaikan problem yang dihadapi menjadi amat penting dalam hidup ini. Di samping kehidupan memang berhadapan dengan begitu banyak persoalan, kehidupan kita tidak ditekan oleh berbagai persoalan, tapi kita yang mengendalikan persoalan itu sehingga kehidupan dapat berjalan dengan semestinya. Kehidupan masyarakat kita sekarang dengan tantangan yang sedemikian berat menuntut kehadiran keluarga yang memiliki ketahanan yang baik, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat dengan ketahanan pribadi yang baik. Karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, itu salah satu contoh dari sisi yang dapat kita pelajari dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Mari, ada sebuah gerakan strong for home, kekuatan masyarakat, kekuatan sebuah negara harus diawali dari kekuatan sebuah keluarga. Mari kita selalu berijtihad, berjihad dalam menata keluarga kita. Semoga keluarga kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh masyarakat kita sebagai keluarga yang patut untuk dicontoh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa min tilawatihi innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun hadanallahu wa iyyakum usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Mari pada kesempatan yang baik ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.
dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang gembira, hati yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Kuat, yang menciptakan bumi dan apapun yang tumbuh di atasnya, yang menghidupkan semua yang hidup di dunia ini, baik berupa manusia, hewan, maupun makhluk-makhluk yang lain, yang menggerakkan bintang ke bintang, yang menjadikan alam, yang menjadikan falak ini, yang menjadikan tata surya ini berjalan sebagaimana mestinya, kekuatan yang tiada taranya. Mari kita bermunajat kepadanya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan, ketakwaan, kesehatan, dihindarkan dari berbagai macam bala dan musibah, dihindarkan dari virus corona ini, dan semoga keluarga kita dituntun Allah Subhanahu wa taala sehingga tanggung jawab yang besar untuk mencetak generasi-generasi Ismail, generasi-generasi level Ishak dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami yang telah wafat maupun yang masih sugeng. Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah rizki yang cukup, berikanlah kesyukuran di dalam hati-hati beliau. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang baik itu baik dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah saudara-saudara kami di Rohingya, di Suriah, di Uighur, di belahan dunia yang lain. Ya Allah, Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami, suami kami, anak-anak kami menjadi pencerah mata hati kami. Jadikanlah mereka ketika kami melihatnya semakin tumbuh ketakwaan kami, semakin bertambah syukur kami, semakin tambah kesabaran kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ij'al ahlana ka ahli Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga Ibrahim. Jadikanlah keluarga kami semasa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami seperti Kau jadikan keluarga Imran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Waladikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ingkang tansah dipurmaya Allah SWT, saderengipun bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimakumullah, laksanaken salam-salaman badhe kawula aturaken pemang-pemang ingkang sepindah infak. Para bapak ibu sedherek sedaya, wekdal menika magembal Rp785.000. Alhamdulillah. Mugi-mugi amal panjenengan ndadosaken amal ingkang sae kangge perjuangan dumateng napa gerakan ibadah kita. Ingkang salajengipun
para bapak para ibu bilih wonten napa ing agami Islam menika selami 1 tahun menika wonten 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri melaksanakan Idul Fitri itu disunahkan makan sebelum melaksanakan sholat. Tetapi kalau untuk sholat Idul Adha itu disunahkan makan setelah sholat Idul Adha. Nah untuk itu para bapak ibu, ini ada spontanitas dari saudara-saudara. Mungkin saat ini ada yang membawa buntelan sego macan, yang artinya sego macan itu agak besar, kalau sego kucing itu kecil. Mungkin tidak mencukupi, mohon maaf karena ini hanya spontanitas. Jadi ini baru pertama secara spontanitas. Jadi dari ibu-ibu entah berapa, dan nanti mungkin yang cukup kalau ada minum ya cukup minum, mohon maaf untuk seluruhnya. Syukur kalau bisa mencukupi untuk bisa dinikmati. Yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa untuk peserta kurban untuk di Masjid Ar-Rahmah ini mungkin agak berbeda dengan yang lain. Di Masjid Ar-Rahmah ini keanggotaannya secara terbuka, artinya bahwa misalnya di Masjid Ar-Rahmah ini pesertanya hanya 3 orang, kepengen menyembelih sapi, ini bisa atau kami mencari ke anggota ke lain daerah, entah mungkin ke kelurahan lain, ke kebunan, ke Bekasi dan lain sebagainya, ke Pengkol dan lain sebagainya. Kemudian di situ kami adakan istilahnya akad untuk perjanjian untuk korban ini nanti bisa kita gabung, kemudian dibagi di sini dipotong-potong, kemudian nanti akan ambil seberapanya. Pertama, yang kedua bisa diambil sesuai dengan haknya. Artinya demikian, kalau misalnya sapi itu nanti sepertiga itu dibagi menjadi 7, itu menjadi haknya. Kemudian yang 2/3 itu nanti bisa diambil masing-masing, artinya dibagi 7. Oh ini ada yang 3 dari luar, ini mau semua diberikan di jamaah Masjid Ar-Rahmah atau mau diambil? Kalau misalnya diambil, kami serahkan. Nah jadi sejak awal demikian, jadi biar muslimat yang akan melaksanakan korban tidak punya bolo, tidak punya teman, ini bisa melaksanakan korban bergabungan, kemudian nanti bisa diambil, dibagikan di lingkungannya masing-masing. Ini. Kemudian yang keempat, untuk di Masjid Ar-Rahmah bisa menerima penitipan dana kurban mulai dari 25.000 sampai seterusnya dititipkan. Nah, untuk nabung mungkin besok untuk akhir tahun, maksud saya menjelang Idul Adha bisa mengikuti kurban. Ini bisa kalau ingin yang mengikuti bisa mendaftarkan kepada Ibu Sinah Selatan, yang kedua Ibu Suminah, kemudian yang ketiga Bapak Widodo. Ini titip langsung bisa, utuh langsung bisa, sedikit-sedikit dititipkan bisa. Kemudian yang kelima, kami menggugah para bapak dan ibu untuk
Masjid Ar-Rahmah memprogramkan ada Jumat Berkah. Artinya mungkin Bapak Ibu ada yang hari Jumat itu punya sisa atau memiliki minuman teh misalnya 5 gelas, silahkan disedekahkan ke masjid. Untuk mungkin dari Bapak Ibu para jamaah yang habis sholat maghrib bisa minum. Mungkin ada yang aku kok punya mie dimasak, kita buntal dibawa ke masjid. Ini tikahnya, mungkin ada yang punya 2 buntal, 3 buntal dan lain sebagainya. Ini namanya dengan program Jumat Berkah. Jadi kami tidak akan menjadwal, oh ini membawa ini. Kalau mungkin ada yang tergugah, saya punya rezeki, akan kami sedekahkan untuk jamaah sholat Jumat. Kemudian yang terakhir, untuk peserta korban yang melalui panitia Masjid Ar-Rahmah, 1 Bapak Haji Soni bin Tohari Kebunan, Ibu Hajah Alfiah binti Haji Marjueni Kebunan, M. Yusuf Nur Ihsan bin Burhanuddin Karanggendro, Rahmawati Surya Wijaya binti Edi Widayat, Kuci Darmi binti Kartosoleh. Yang ke-6 Murni Asih binti Jumali. 7 Sofan Nurul Huda bin Haji Samhadi. 8 Gunawan bin Sutarman. Betul ya? Terima Sutarman atau Sutarman? Sutarman. Kemudian Nur Aprianto bin Bahri. Kemudian Jumadi Eni. Yang terakhir Delia Sari binti Esman Bongkol Pengkol. Demikian Bapak Ibu untuk maaf kurang 1. Bu Sinah binti Sumitro. Ini kelewat. Demikian Bapak Ibu, jadi untuk hasil daging ini bukan semuanya untuk dinikmati di sini, tapi sebagian ada diambil oleh mereka yang mengikuti, gabung duluan di sini. Karena sebelumnya, karena kami tidak punya bolo, cari bolo ke luar-luar. Setelah terakhir ada yang mengikuti. Demikian para Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Monggo kita bersalam-salaman, yang laki-laki, yang perempuan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Mohon maaf para Bapak Ibu, ada yang kelewatan kami baca. Mas Sugianto bin Suroso. Mohon maaf sekali lagi, Sugianto bin Suroso. Untuk tahun yang akan datang telah ada 2 orang yang mendaftar, yaitu
kedua